Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Apa kabar jamaah sehati yang begitu sangat saya rindukan? Sudah hampir 1 bulan lebih kita tidak lagi ada kajian sehati yang setiap hari Selasa sore selalu kita adakan di Gerahananda Ad-Darun Nafis Jombang. Dengan mewabahnya virus COVID-19 di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, maka akhirnya pengajian sehati kita liburkan untuk sementara. Tetapi ada kerinduan diam-diam dari hati saya juga, dan tentu dari hati setiap jamaah yang ada di seluruh Indonesia, wabil khusus jamaah yang ada di Singapura. Mereka mengungkapkan rasa rindu itu, sehingga mereka pun meminta saya untuk kembali hadir menyapa jamaah sehati dengan kajian-kajian ringan seputar ibadah bulan puasa Ramadan dan masalah-masalah lain yang bisa dibahas di sini. Harusnya hari ini kita bikin kajian live online supaya bisa ada tanya jawab interaktif melalui media sosial ini. Tetapi untuk sementara kita bikin kajian via YouTube saja. Insya Allah kita akan coba pikirkan Selasa yang akan datang, kita akan coba live streaming by Instagram atau by online ya, supaya jamaah tetap bisa aktif diskusi di acara kajian sehati setiap hari Selasa sore. Jamaah sehati dimanapun Anda berada, alhamdulillah, nikmat besar itu adalah Ramadan. Tidak ada lagi nikmat lebih besar setelah Ramadan. Maka paling beruntung jika hari ini Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan. Orang yang paling beruntung itu adalah dia yang umurnya Allah sampaikan dengan Ramadan. Hari ini menjerit pasien di rumah sakit yang beriman kepada Allah. Kenapa? Bukan karena mereka sakit, bukan karena mereka tidak sabar dengan ujian sakitnya itu, bukan karena mereka tidak sanggup menahan sabar dengan rasa sakit yang mereka derita begitu lama itu, tapi karena mereka tidak lagi mampu untuk mengerjakan puasa dan beribadah dengan sempurna di bulan Ramadan ini. Menjerit mereka, pasien-pasien yang beriman kepada Allah hari ini, karena tidak lagi bisa dengan sempurna berpuasa, kemudian baca Quran, kemudian beraktivitas sebagaimana yang telah mereka lakukan di tahun-tahun kemarin saat mereka masih sehat walafiat. Hari ini kita sehat dan Allah panjangkan umur kita sampai kita berjumpa dengan Ramadan. Ini nikmat besar. Cara paling sederhana untuk mendapat ampunan atas segala dosa sepanjang hidup kita, Ramadan. Cara paling ringan tanpa bayar biaya. Hadirin, apakah pahala haji mabrur itu? Pahala haji mabrur itu adalah jannah, surga. Laisa al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah.
Dan haji mabrur itu tidak ada pahalanya kecuali surga. Surga. Tetapi tidak semua orang bisa dapat surga kalau ternyata syaratnya adalah haji. Karena harus bayar. Harus bayar mahal, nunggu lama, butuh terbang jauh ke sana dan butuh waktu selama sebulan penuh, bahkan lebih untuk bisa ada di kota suci. Baru diampuni dosanya dan dia dapat jannah, surga dari Allah. Ada lagi cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu dengan cara umroh. Umroh ilal umroh kafaratun bainahuma. Umroh yang satu dengan umroh yang lain menghapus dosa antara keduanya. Kalau mau dihapuskan dosa, ada cara yaitu umroh, tapi bayar. Haji dapat ampunan, masuk surga, bayar. Umroh yang satu dengan yang lain diampuni dosanya, bayar. Ini ada ibadah tidak pakai bayar, bukan hanya menghapus dosa antara dua ibadah, tapi menghapus dosa selama hidup kita. Puasa Ramadan. Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man soma Ramadana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa berpuasa dengan imannya, dengan keyakinannya kepada Allah. Berpuasa bukan karena pingin sehat, berpuasa bukan karena mau diet, bukan karena mau ngecilkan badan, berpuasa bukan karena nggak enak sama mertua, sama tetangga, sama orang lain, sama teman, enggak. Dia berpuasa karena Allah, dengan iman, dengan keyakinan di dalam hatinya. Kemudian dia berharap pahala sebesar-besarnya dari Allah. Imanan wahtisaban. Dia berpuasa Ramadan dengan iman, dengan hatinya, dengan keyakinannya kepada Allah, dan berharap pahala yang besar kepada Allah. Maka ghufira lahuma taqaddama min dzambihi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu tanpa bayar, tanpa terbang naik pesawat, tanpa ninggalin rumah, tanpa ninggalin keluarga. Dia bisa mendapatkan ampunan dosa sepanjang hidupnya dan masih bisa berkumpul dengan suami, bisa duduk dekat bersama istri, bisa berkumpul bersama anak-anak cucu, bisa ada di rumahnya tanpa kehilangan uang 1 rupiah pun. Subhanallah. Maka saya bilang, Ramadan nikmat terbesar yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Jamaah sehati rahimakumullah, ada yang tahu tidak berapa pahalanya puasa Ramadan? Enggak ada yang tahu. Allah enggak ngasih tahu. Semua amal anak Adam untuknya. Semua amal anak Adam, semuanya manfaatnya untuk dia. Pahalanya dijelaskan. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, urusanku. Wa ana ajzi bihi, dan pahalanya aku yang membalasnya. Besarnya pahalanya hanya aku yang tahu. Jangan bertanya tentang pahala Ramadan sebesar apa, tidak ada yang tahu. Nabi pun tidak tahu, malaikat Jibril pun tidak ada yang tahu. Ini bulan cinta, ini bulan kasih sayang, ini bulan rahmat. Nampaknya, sepertinya Allah tahu kok betapa pendeknya umur kita. Sepertinya Allah paham betapa kecil terbatasnya kesempatan kita di sini. A'maru ummati baina sittina ila sab'in, kata Nabi. Umur umatku hanya 60 tahun sampai 70 tahun. Jika ada umatku yang umurnya lebih dari 70 tahun, tidak banyak, sedikit satu kampung, sedikit satu RW, sedikit satu desa. Jika ada orang yang berumur 80, 90, apalagi sampai 100 tahun, oh tidak banyak, satu saja. Dari sekian ribu orang. Rata-rata 60 sampai 70 tahun.
Begitu pendek umur kita di sini, sementara begitu panjang waktu yang akan kita lalui kelak di akhirat. Satu hari sama dengan 1000 tahun, bahkan 50.000 tahun. Andai tidak ada Ramadan, bagaimana kita akan ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya? Perjalanan itu semakin lama waktunya, semakin banyak bekalnya. Perjalanan itu semakin lama waktunya, harus semakin banyak bekal yang harus dia siapkan. Orang yang cerdas, dia tahu akan bepergian panjang, bepergian lama, maka dia akan ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya. Dia akan stok logistik, dia akan stok uang saku, dia akan stok bekal untuk di sana sebanyak-banyaknya. Hadirin jamaah sehati di seluruh Indonesia, di luar negeri, khususnya di Singapura yang sangat saya cintai. Akhirat waktu yang begitu panjang. Umur kita 60 tahun, tidak cukup andai tidak ada Ramadan. Makanya ya Allah, orang yang paling beruntung adalah orang yang Allah hidupkan di bulan Ramadan. Dan kemudian dia menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ia punya semangat besar untuk mengisi Ramadan dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan amal soleh. Ia tidak menyia-nyiakan Ramadan begitu saja berlalu, kecuali dia kerjakan setiap detiknya dengan kebaikan-kebaikan. Jamaah sehati rahimakumullah. Lalu siapakah orang yang paling hancur? Siapakah orang yang paling binasa? Siapakah orang yang paling celaka di bulan ini? Mereka yang sudah Allah pertemukan dengan Ramadan, tapi dia buang kesempatan itu. Mereka yang udah Allah pertemukan dengan bulan suci, bulan Ramadan ini, tapi mereka membuang kesempatan ini tanpa berbuat kebaikan, tanpa ketaatan, tanpa amal soleh. Na'udzubillah. Sehingga saking jengkelnya malaikat, saking marahnya malaikat, malaikat Jibril berkata, Ba'udah. Nabi bertanya, siapakah Ba'udah? Orang yang celaka itu. Man adraka Ramadana falam yughfar lahu. Orang yang sudah pertemukan Allah dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapat ampunan, tidak mendapatkan ampunan atas segala dosa-dosanya. Celaka, kata Jibril. Siapapun orang yang sudah Allah panjangkan umurnya, Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan, dan dia tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Enggak puasa. Atau dia berpuasa tapi masih bermaksiat kepada Allah. Yuk kita bertaubat hari ini. Kita bertaubat bulan ini. Kita hijrah bulan ini. Kalau sudah tidak bertaubat di bulan ini dan umur sudah tua, lalu mau bertaubat di bulan apa? Ini bulan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sehati rahimakumullah, betapa beruntungnya kita. Orang-orang yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan dan dia berpuasa dengan baik, dia menjaga matanya, dia menjaga lidahnya, dia menjaga hatinya, dia menjaga perbuatannya dari apapun yang Allah tidak ridho. Dia hijrah, dia menemukan titik taubat, memperbaiki diri di bulan suci ini. Dan Nabi bersabda, tuba liman saholahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang, berbahagialah mereka yang sibuk dengan kekurangan-kekurangannya sendiri, yang sibuk dengan pertaubatannya, yang sibuk memperbaiki segala kekurangannya, sampai-sampai dia tidak punya waktu dengan kesalahan, kekurangan orang lain. Semoga ada manfaatnya hadirin. Jumpa lagi insya Allah hari Selasa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.